Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuli Edu hari ini menampilkan rangkuman materi ujian sekolah kelas 6 SD mata pelajaran IPS. Rangkuman materi ujian sekolah SD kelas 6 mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Garis Willis dan garis Weber. Garis Willis merupakan garis khayal yang membagi flora dan fauna di wilayah barat dan tengah Indonesia. Sedangkan garis Weber merupakan garis khayal yang membagi flora dan fauna di wilayah tengah dan timur Indonesia. 3 pembagian fauna di Indonesia beserta wilayahnya. Yang pertama, fauna asiatis, contoh dan wilayahnya. Fauna asiatis juga disebut dengan fauna barat. Fauna asiatis memiliki ciri dan tipe yang mirip fauna Asia. Fauna asiatis tersebar di wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Contoh fauna asiatis antara lain ada babi hutan, badak berjula 1, banteng, bekantan, biawak, buaya, burung hantu, elang, gagak, gajah, harimau, jalak, kadal, kerbau, kura-kura, kutilang, macan, merak, monyet, orangutan, kesut, rusa, tapir, tokek, terenggiling, dan ular. Yang kedua, fauna peralihan, contoh dan wilayahnya. Fauna peralihan merupakan fauna Indonesia di bagian tengah. Wilayah fauna peralihan terbentang dari Kepulauan Willis, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Contoh fauna peralihan antara lain ada anoa, babi rusa, banteng, beruang, biawak, burung malio, burung mandar, burung rangkong, ikan dayung, kakak tua nuri, komodo, kuda, kuskus, monyet hitam, monyet Java, tarsius, sapi, dan ular. Yang ketiga, fauna australis, contoh dan wilayahnya. Fauna australis juga dikenal dengan nama fauna timur. Fauna australis ini mirip dengan fauna di benua Australia. Fauna australis bisa ditemukan di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru di Maluku. Contoh fauna australis antara lain ada beruang, biawak, buaya, burung nuri, cendrawasih, kadal, kanguru tanah, kanguru pohon, kasuari, kelelawar, kuskus, landak irian, popuse melayang, ular, dan walabi. Berikutnya, sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sumber daya yang terdapat di dalam bumi, air, dan udara yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. 2 jenis sumber daya alam yang bermanfaat untuk kehidupan manusia adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. SDA yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang bersifat dapat dipulihkan kembali. Sumber daya alam jenis ini dapat dikembangkan dan dibudidayakan. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah air, tumbuhan, tanah, hewan, udara, mutiara, terumbu karang, dan matahari. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis jika terus-menerus diambil dan digunakan. Sumber daya alam ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terbentuk kembali. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, emas, perak, batu bara, dan lain-lainnya. Alat musik tradisional di Indonesia. Ragam seni Indonesia memang sangat banyak jumlahnya. Salah satunya adalah alat musik tradisional yang memiliki berbagai karakteristik yang sangat unik. Rebab merupakan alat musik yang berasal dari Jawa Barat.
dan juga sangat terkenal sampai sekarang. Sasando adalah alat musik yang biasa dijumpai dengan mudah di dataran atau di daerah Nusa Tenggara Timur. Gendang dan gong termasuk gamelan berasal dari Jawa. Tifa merupakan alat musik khas yang berasal dari daerah Maluku dan Papua. Alat musik ini mempunyai bentuk tabung serta dimainkan lewat cara dipukul. Kolintang merupakan sejenis alat musik khas yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Angklung adalah alat musik yang secara tradisional berkembang dalam masyarakat Sunda di daerah Jawa Barat. Tari tradisional di Indonesia. Tari tradisional adalah tari yang telah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat dan selalu menggambarkan pola-pola tradisi dan kebudayaan masyarakat. Contohnya, tari Saudati berasal dari Aceh, tari Saman dari Aceh, tari Lebong, Kecak, dan Pendet berasal dari Bali, tari Yapong berasal dari Jakarta, tari Serimpi berasal dari Jawa Tengah, tari Remo dan Reok berasal dari Jawa Timur. Tari Payung berasal dari Sumatera Barat. Berikutnya, proklamasi kemerdekaan dan maknanya. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun oleh beberapa tokoh nasional pendiri negara, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah proklamasi ini ditulis tangan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Walaupun teks proklamasi hanya selembar kertas, tetapi maknanya sangat besar bagi bangsa Indonesia, yaitu 1. Lahirnya NKRI, 2. Puncak perjuangan bangsa Indonesia, 3. Simbol kemerdekaan secara de facto, 4. Menaikkan martabat bangsa Indonesia, 5. Awal perjuangan baru bagi bangsa Indonesia. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia berdasarkan pengaruh kondisi lingkungan fisiknya, aktivitas sosial ekonomi manusia dapat dibedakan menjadi 3, yaitu aktivitas manusia di daerah pantai, di daerah dataran rendah, dan di daerah dataran tinggi atau pegunungan. Kegiatan manusia yang tinggal di daerah pantai erat kaitannya dengan kegiatan perikanan atau kelautan, seperti usaha-usaha nelayan dalam menangkap ikan, pembuatan tambak-tambak untuk budidaya ikan dan udang di daerah Payau. Selanjutnya, pembuatan tambak-tambak untuk menghasilkan garam. Berikutnya, budidaya mutiara dan rumput laut. Dalam bidang pertanian, dilakukan budidaya perkebunan kelapa dan pengolahan sawah pasang surut. Di beberapa wilayah pantai telah difungsikan sebagai objek wisata, sehingga membuka peluang pengembangan sektor perdagangan dan jasa. Dataran rendah. Dataran rendah cocok untuk pertanian, permukiman penduduk, industri, ataupun bentuk-bentuk penggunaan lahan yang lain. Kita bahas yang pertama sebagai lahan pertanian. Jenis tanaman yang cocok antara lain padi, palawija, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Selanjutnya, yang B sebagai lokasi permukiman penduduk. Daerah dataran rendah cocok untuk permukiman penduduk karena cepat mengalami perkembangan ke segala arah. Yang C, sehubungan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, dataran rendah juga cocok digunakan sebagai kawasan industri. Dataran tinggi dan pegunungan dimanfaatkan yang pertama, pertanian dan perkebunan, terutama untuk padi, sayuran, teh, kopi, buah-buahan, serta berbagai jenis bunga dan tanaman hias. Yang B, digunakan untuk peternakan, terutama sapi. Hal ini dikarenakan ketersediaan rumput dan air yang pada umumnya cukup melimpah. C, sebagai tempat tujuan wisata, karena pada umumnya daerah dataran tinggi dan daerah pegunungan mempunyai pemandangan alam yang indah, seperti air terjun, danau, dan agrowisata. D, pada lereng-lereng pegunungan biasanya pemanfaatannya terbatas untuk areal hutan lindung. Bangunan candi di Indonesia. Candi Buddha di Indonesia. Yang pertama contohnya adalah Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah.
Yang kedua, Candi Kalasan di Sleman, Yogyakarta. Ini juga Candi Buddha. Yang ketiga, Candi Pawon di Magelang, Jawa Tengah, serta candi-candi yang lainnya peninggalan agama Buddha. Selanjutnya, contoh candi Hindu di Indonesia. Yang pertama, Candi Penataran di Blitar, Jawa Timur. Yang kedua, Candi Jago di Malang, Jawa Timur. Yang ketiga, Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta, serta contoh yang lainnya. Kedatangan bangsa Barat di Indonesia, penjelajahan samudera yang dilakukan bangsa Eropa menjelma menjadi kolonialisme dan imperialisme. Beberapa negara yang pernah melakukan penjelajahan samudera dan sampai di Indonesia adalah Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Alasan bangsa Barat ke Indonesia adalah satu, gold, mencari kekayaan atau rempah-rempah. Yang kedua, glory, yaitu mencari kejayaan, yang meyakini kejayaan sebuah bangsa dilihat dari banyaknya wilayah koloni yang dimiliki. Ketiga, gospel. Kedatangan bangsa Barat ke negeri Timur, termasuk Indonesia, juga membawa misi suci dari gereja, yaitu menyebarkan agama Kristen atau disebut gospel. Kita bahas selanjutnya materi ASEAN. Perbara atau Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara atau kita kenal dengan ASEAN berdiri di kota Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi ASEAN dikenal juga dengan Deklarasi Bangkok, ditandatangani oleh 5 menteri luar negeri, yaitu ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, Anat Koman dari Thailand, dan Narcissus Ramos dari Filipina. Kita bahas materi selanjutnya, globalisasi. Pengertian globalisasi adalah suatu proses atau gejala menyebarnya nilai kebudayaan dari satu tempat ke tempat lain. Globalisasi bisa memberikan dampak positif dan negatif terhadap suatu negara. Kita bahas ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, batas antar negara semakin menipis. 2, informasi mudah menyebar. 3, kegiatan perdagangan semakin luas. Faktor pendorong terjadinya globalisasi. Yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2, mudahnya sarana komunikasi. 3, mudahnya sarana transportasi. Dampak positif globalisasi. Yang pertama, masyarakat semakin maju. 2, semangat kerja meningkat. 3, mudahnya dan majunya sarana komunikasi. 4, mudahnya dan majunya sarana transportasi. 5, mudahnya memperoleh barang dan jasa. Sedangkan dampak negatif globalisasi, yang pertama, membanjirnya produk luar negeri. 2, ketergantungan terhadap negara maju. 3, lapangan kerja semakin sempit. 4, kerusakan lingkungan hidup. 5, nilai-nilai sosial semakin hilang. 6, masyarakat cenderung bersikap individualistis. 7, gaya hidup masyarakat semakin konsumtif. Perjuangan mengusir penjajahan di Indonesia. Sebelum bangsa Indonesia bersatu, perjuangan kita dalam mengusir penjajah masih bersifat kedaerahan. Contoh perjuangan yang ada di berbagai daerah. Yang pertama, Tuanku Imam Bonjol memimpin Perang Padri di Sumatera Barat. 2, Patimura memimpin perjuangan rakyat Maluku melawan penjajah. 3, Pangeran Diponegoro memimpin Perang Jawa. 4, Sultan Hasanuddin dari Makassar memimpin perlawanan di daerah Makassar. 5, Pangeran Antasari memimpin perjuangan rakyat Kalimantan. Julukan negara Indonesia. Yang pertama, Jamrut Khatulistiwa. Julukan ini berdasar pada keberadaan Indonesia tepat di bawah garis khatulistiwa dan alamnya yang sangat hijau. Tentu, kombinasi kedua kata ini jadi salah satu julukan paling ikonik yang dikenal luas masyarakat Indonesia dan dunia. 2, julukannya adalah paru-paru dunia. Memiliki hutan yang sangat luas di daerah Kalimantan, Indonesia juga dijuluki sebagai paru-paru dunia oleh beberapa negara. Kemampuan hutan ini memproduksi oksigen memiliki peran yang krusial dalam kehidupan makhluk hidup di dunia.
3. Negara agraris. Indonesia mendapat julukan negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. 4. Negara maritim. Indonesia mendapat julukan negara maritim karena 2/3 wilayah Indonesia berupa lautan. 5. Negara kepulauan. Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan. Julukan tersebut disematkan karena Indonesia adalah negara yang terdiri dari pulau-pulau, bahkan menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. 3. Kegiatan ekonomi. Secara garis besar, jenis kegiatan ekonomi di Indonesia dibagi menjadi 3 cara, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dapat yang pertama, produksi. Produksi adalah segala kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Dia juga menambah nilai guna barang dan jasa yang sudah ada. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contoh kegiatan produksi: nelayan yang menangkap ikan, petani yang menanam padi, tukang kayu yang menghasilkan perabotan, petani garam memproses garam dari air laut yang dikeringkan, penjahit membuat baju, dan lain-lain. 2. Distribusi. Ini adalah kegiatan di mana produsen menyalurkan barang hasil produksinya untuk dijual di pasar. Pelaku kegiatan distribusi ini disebut juga distributor. Contoh kegiatan distribusi: petani yang ingin menjual hasil panennya harus mendistribusikan dahulu ke pasar. Begitu pula nelayan dan peternak, mereka harus menjualnya di pasar, serta berbagai macam model pengiriman barang lainnya. Barang tersebut kemudian diterima oleh agen atau pedagang, sehingga merekalah yang menjual barang-barang tersebut. Tiga, konsumsi. Di sini pedagang menjajakan barang yang sudah didistribusikan kepada masyarakat, sehingga mereka menggunakannya. Masyarakat yang menggunakan barang tersebut diistilahkan sebagai konsumen. Sejatinya, konsumsi adalah kegiatan mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa demi pemenuhan kebutuhan hidup. Beras yang sudah dibeli dimasak menjadi nasi dan dikonsumsi oleh keluarga yang membelinya. Hasil panen menjadi berkurang karena adanya proses konsumsi tersebut. Profil negara-negara ASEAN. Kita bahas bentuk pemerintahan. Indonesia berbentuk republik. Singapura, Republik Parlementer. Filipina, Republik. Myanmar berbentuk Republik Parlementer. Laos, Republik Sosialis. Vietnam, Republik Sosialis. Malaysia berbentuk monarki konstitusional atau monarki federasi. Thailand, monarki konstitusional. Brunei, monarki absolut. Kamboja, monarki konstitusional. Negara terluas di ASEAN adalah negara Indonesia. Indonesia berbatasan darat dengan negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste. Yang kedua, negara terkecil di ASEAN adalah negara Singapura. Singapura adalah negara termaju di ASEAN. Ekonominya bertumbuh pada bidang industri, perdagangan, pariwisata, dan jasa. 3. Negara dengan jumlah penduduk terkecil di ASEAN adalah Brunei. Ekonomi Brunei bertumbuh pada ekspor minyak mentah dan gas alam. Mayoritas penduduk Brunei beragama Islam. Ada satu tradisi yang sangat terkenal, yaitu budaya untuk melepas sepatu sebelum masuk ke rumah orang lain dan tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Perang mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, dipimpin oleh Gubernur Suryo, dibantu Kolonel Sungkono, serta peran penting Bung Tomo membakar semangat pertempuran pejuang kita lewat pidatonya. 2. Puputan Margaran di Bali dipimpin oleh Letkol I Gusti Ngurah Rai. 3. Palagan Ambarawa dipimpin oleh Letkol Sudirman. 4. Peristiwa Bandung Lautan Api dipimpin Kolonel A. Nasution dan Sultan Syahrir. Peran Indonesia di bidang politik. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Yang pertama, Indonesia memiliki peran dalam meningkatkan demokrasi sebagai panduan kehidupan bernegara di lingkungan ASEAN. 2.
mengirimkan pasukan perdamaian Garuda ke negara Kamboja. 3. Kerjasama menanggulangi peredaran narkotika dan obat terlarang. 4. Berperan untuk mengadakan perjanjian ekstradisi, yaitu berperan dalam penyerahan pelarian penjahat yang tertangkap di antara negara ASEAN. Peninggalan kerajaan Islam. Berikut ini adalah sederet peninggalan kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa dan di Indonesia, mulai dari wisata religi hingga keraton. 1. Masjid Agung Demak. Ini adalah peninggalan kerajaan Demak. 2. Masjid Menara Kudus di Kudus. Ini bangunan masjid yang menjadi jejak peninggalan Wali Songo, tokoh penyebar Islam di tanah Jawa. Masjid ini didirikan Sunan Kudus. 3. Masjid Sunan Ampel di Surabaya. Masjid Agung Sunan Ampel menjadi salah satu masjid tertua yang ada di Pulau Jawa. Seperti namanya, masjid ini memang dibangun oleh Sunan Ampel. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.